wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni segala kekhilafan, kekurangan, kecacatan, kesalahan serta dosa yang kita miliki, yang kita kerjakan hingga saat ini, dan serta kita dijaga di masa-masa yang akan datang, diberikan taufik hidayahnya, pertolongannya untuk senantiasa menjalankan ketaatan dan dibimbing di atas hidayah kebenaran dan istiqomah sampai ajal menjemput kita dalam keadaan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat serta salam tercurahkan kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya di atas agama ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang tinggi agar memberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib yang bagus, obat dari segala kesusahan dan penyakit, dan amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan. Dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dan doa-doa yang tertolak. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Telah kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya tentang doa, ya, dan juga macam-macamnya. Maka pada kesempatan kali ini kita insyaallah ta'ala akan menjelaskan terkait masalah ru'yah. Ru'yah, ya, kalau orang Jawa istilahnya mungkin jambi-jambi begitu. Maka di sini judulnya ar-ruqa, ya, ru'yah. Ta'rifuha, definisi dari ru'yah secara bahasa. Lughatan, bahasa, jam'u ru'yatin. Jadi bentuk jamak plural dari ru'yah. Wahia, yang bermakna atau berarti al-audzah. Al-audzah itu artinya jambi-jambi. Kalau orang Jawa apa? Biasanya ini jambi-jambi juga gitu. Jambi. Ah, Joko Montro. Joko Montro. Itu. Wa syar'an, secara syar'i, secara istilah pembahasan para ulama akidah, yaitu ayatun wa azkarun wa ad'iyatun tuqra'u 'alal maridhi. Ayatun wa azkarun wa ad'iyatun tuqra'u 'alal maridh. Jadi ru'yah, jambi-jambi, Joko Montro, yaitu ayat-ayat yang diambil dari Al-Quran. Wa azkar, zikir-zikir, zikir-zikir. Wa ad'iyah, dan doa-doa, donga. Kalau zikir ini, ya, yang berasal dari bisa ayat bisa hadis. Nah, wa ad'iyah, doa-doa. Ini bisa selain dari itu, bahkan dari bahasa kita sendiri, selama maknanya tidak bertentangan.
tuqra'u yang dibacakan alal marid, di hadapan orang yang sakit, itu namanya ruqyah. Jadi ayat, zikir, doa yang dibacakan kepada al-marid, orang yang sakit. Ini. Jadi ruqyah ini penyembuhan suatu penyakit dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran ataupun zikir-zikir dan doa-doa yang ditujukan untuk Allah, kepada Allah. Kemudian aksamuha, pembagian ru'yah, kismani, terbagi dua macam. Yang pertama ruqyatun masyru'atun. Ruqyatun masyru'atun, ru'yah yang masyru', maksudnya disyariatkan, yang diajarkan. Yang kedua ruqyatun mamnu'atun. Ruqyatun mamnu'atun. Mamnu' artinya dilarang. Jadi ruqyah yang dilarang atau terlarang. Sehingga ibu bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi pengobatan dengan japa mantra tadi secara umum terbagi menjadi dua, yang disyariatkan dan yang dilarang. Yang pertama ar-ruqyatul masyru'atu, ruqyah yang diizinkan. Yang diajarkan oleh syariat kita, yang dibolehkan. Dan ini juga sebagaimana penjelasan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada 3 macam di sini ya. Jadi ru'yah yang disyariatkan ia adalah ma tawaffara fiha salasatu syurutin bi ijma'il ulama'i. Japa mantra yang disyariatkan adalah ma, ru'yah tawaffara, yang terpenuhi atau memenuhi, fiha, pada ru'yah tersebut, ya, salah satu syurut, 3 syarat, bi ijma'il ulama, berdasarkan ijma', kesepakatan ulama. Jadi ru'yah yang disyariatkan adalah pembacaan yang di dalamnya ada 3 syarat. Yang pertama, syaratnya japa mantra itu yang dibolehkan. Pertama, antakuna bilisanin arabiyyin mubinin. Antakuna bilisanin arabiyyin mubinin. Wa ma yu'rafu maknahu. Antakuna, bacaan ru'yah tersebut bilisanin, menggunakan bahasa Arabiyyin, Arab. Bilisanin Arabiyyin maksudnya dengan bahasa Arab, mubin, jelas. Jadi pembacaan ru'yah dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas. Wa ma yu'rafu maknahu, dan diketahui maknanya, menggunakan bahasa Arab yang kalimat-kalimat atau bacaannya itu maknanya, artinya jelas dipahami. Ini yang pertama. Yang kedua, antakuna bikalamillah, antakuna bikalamillah au bi asma'ihi wa sifatihi. Antakuna bikalamillah
au bi asma'ihi wa sifatih. Antakuna, pembacaan ru'yah tadi menggunakan kalamillah, firman Allah, au bi asma'ihi, atau menggunakan nama-nama Allah, wasifatihi, atau menggunakan sifat-sifatnya. Ini jadi bisa menggunakan firman Allah atau nama-namanya dan sifat-sifatnya, seperti a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu dengan sifatnya. Kemudian yang ketiga, Allah ya'tamidu 'alaiha i'timadan kulliyan. Ya, Allah ya'tamidu 'alaiha i'timadan kulliyan. Ya'tamidu artinya bersandar. Allah maksudnya tidak. Jadi Allah ya'tamidu, tidak bersandar, 'alaiha, kepada pembacaan Japa Mantra tadi. Tidak bersandar hati kita kepada ru'yah i'timadan kulliyan, dengan penyandaran secara mutlak atau pasrah bungkuan kepada bacaan tersebut. Tidak bersandar kepada ru'yah secara mutlak. Bal ya'taqidu, bahkan ya'taqidu, orang yang membacakan itu ya'taqidu, meyakini anna ruqyata, bahwasanya sejatinya ar-ru'yah atau bacaan tersebut la tu'athir, tidak memberikan pengaruh, bidzatiha, dengan sendirinya. Bal ya'taqidu, bahkan yang membacakan ru'yah tersebut meyakini anna ru'yata, bahwasanya pembacaan Japa Mantra tadi la tu'assiru bidzatiha, tidak memberikan pengaruh bidzatiha, dengan sendirinya. Bal, akan tetapi bitakdirillahi ta'ala, akan tetapi ya dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya, jadi ruqyah syar'iyah ini dikatakan syar'i kalau memenuhi berapa syarat, Ibu Bapak? Tiga. Yang pertama apa? Dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas dan maknanya juga diketahui. Yang nomor dua apa? Menggunakan firman Allah atau nama-namanya, atau juga dengan sifat-sifat Allah. Dan yang ketiga, tidak bersandar hati yang membacakan tadi ya dengan penyandaran secara mutlak kepada bacaan ru'yah tersebut. Maksudnya kalau dibacakan pasti cespleng. Tetapi kita yakini ru'yah itu tidak bisa memberikan pengaruh dengan sendirinya, akan tetapi dengan izin dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tiga syarat ini disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi hendaklah kita meyakini ru'yah itu tidak memberikan pengaruh dengan sendirinya, tetapi kembali kepada Allah. Ini sehingga nomor satu ini misalkan ya, dengan bahasa Arab yang jelas, karena memang firman Allah, zikir-zikir yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Ini makanya kalau terkait orang-orang pintar, sesuai situasi,
Kalau orang Jawa pakai bahasa Jawa, nek Inggris pakai bahasa Inggris, mungkin Arab juga Arab, tapi belum tentu. Sehingga Syekhul Islam menjelaskan wa ammah ma bi aidin nas minal azaim wat tolasim waruqa allati la tufqahu bil arabiyyah fiha ma huwa syirkun bil jin. Jimat-jimat, rajah-rajah, Jopo Montro yang ada tersebar di tangan masyarakat yang tidak dipahami maknanya, ada padanya kesyirikan kepada jin, biasanya gitu. Njaluk tulung. Makanya mbah-mbah yang dulu pasti banyak apal kalau suruh ngerapal. Nyebut godong gedang, nyebut apalagi, biasanya begitu. Sudah lupa ya mbah ya, alhamdulillah. Biasanya nek wis arek panen gitu, atau yang lain ketika ada hajat dan seterusnya, atau ingin perlindungan, biasanya setiap malam apa yang ada kliwonnya, ya. Sehingga beliau menjelaskan, oleh karena itu para ulama muslimin telah melarang ru'yah yang tidak dipahami maknanya. Mungkin bermimpi apa? Contohnya apa? Ya, komat kamit tapi nggak jelas arti. Nah, coba jabu pakai godong apa itu, nggih? Dicoba jabu, nggak jelas maknanya apa itu. Yang tidak dipahami makna, karena bisa diduga kata beliau, li'annaha madzinnatus syirki wa illam ya'rif ar-raqi annaha syirkun. Diduga bisa jadi mengandung kesyirikan meskipun yang membacakan Jopo Montoro tadi tidak mengetahui kalau itu isinya mengandung kesyirikan. Artinya apa ya orang ngerti. Makanya kemarin kita sempat suatu hari mijetkan anak atau teman. Kemudian di dinding itu ada semacam tulisan. Terus ada tulisan kitmir macam-macam. Yang besar biasanya juga biasanya ada sebagian di tempat-tempat penjualan gitu ya, kaligrafi maupun yang lainnya. Setelah kita teliti, kita mendengarkan penjelasan para ulama, itu juga ternyata ada unsur ya, nama-nama jin, nama ifrit dan seterusnya, tapi pakai bahasa Arab. Nanti kita insya Allah mungkin pertemuan akan datang kita bawakan contohnya. Nggak usah dibawa beli, itu nggak usah, contoh ininya aja bisa dianu sendiri. Untuk pelajaran kita tahu itu maksudnya maknanya apa. Itu tolasim, raja-raja, nggih. Itu. Maka cara ru'yah yang syar'i itu. Kemudian caranya bagaimana? Cara meru'yah syar'i, yang pertama caranya bisa dengan an-nafathu. Nafas, Indonesia ini napas, Arabnya nafas. Artinya apa? Didamu. Kang Sutri tadi bilang apa? Dicoba jabu ya. Tiupan tapi disertai dengan sedikit sekali air liur. Itu nafas. Gitu. Ya, itu berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mimpi yang baik dari Allah dan mimpi yang buruk dari setan. Maka jika salah seorang kalian melihat mimpi yang dia tidak sukai, maka hendaknya dia fal yanfis hina yastaikid thalatha marrat. Hendaknya dia meniupkan ketika dia terjaga sebanyak 3 kali dan berlindung dari keburukan. Dalam riwayat yang lain, fal yabsuq, meludah ke arah kirinya, karena itu tidak akan memudaratkannya. Ini yang pertama, dengan cara an-nafas. Yang kedua, ataflu. Nah ini didamu, ditiup disertai air liur, tapi tidak sampai meludah. Nek ngeludah namanya apa? Nyemprot. Tidak disemprot. Tiup tapi disertai air liur, tapi tidak sampai meludah.
sebagaimana riwayat dan kisah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Maka faja'ala yadfulu wa yaqra'u, maka sahabat yang meru'yah kemudian meludah, maksudnya meniup dengan sedikit air liur tadi dan membaca alhamdulillahi rabbil alamin, membaca surat Al-Fatihah, hatta laka'annama nusyita min iqal, berdoa alhamdulillahi rabbil alamin sampai seakan-akan orang tersebut baru lepas dari ikatan. Dan dalam riwayat yang dikatakan faja'ala yaqra'u bi ummil Qur'an, maka sahabatnya pun membacakan surah Al-Fatihah. Kemudian fayajba'u bizaqahu wa yadfilu fabaro'a, kemudian dia sahabat tadi mengumpulkan ludahnya lalu meludah sehingga sembuhlah orang tersebut. Sehingga Ibnu Hajar menjelaskan kalau an-nafsu, nafas tadi itu dunan at-tafli, derajatnya di bawah at-taflu. Ini jadi nafas itu tidak sampai mengeluarkan tadi, tiupan tadi tidak sampai mengeluarkan ludah ini. Kemudian yang ketiga, meru'yah tanpa tiupan sama sekali. Berdasarkan hadis dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW jika menjenguk orang yang sakit, atau beliau kadang didatangkan orang sakit datang kepada beliau, maka beliau kemudian berdoa, adhibil ba'sa rabban nasi asfi wa anta syafi la shifa ila shifa'uk shifaan la yughadiru saqoma. Hadis ini biasa sudah hafal nggih? Ini harus dihafal menika. Ampun nama mencoba jabu nggih, bahasa Arab bisa yang hadis-hadis Nabi menika. Atau yang keempat, berarti tadi murni doa. Atau yang keempat, mencampurkan sedikit tanah dengan air liur. Berdasarkan hadis dari Aisyah, Rasulullah SAW itu pernah mendoakan, mengobati orang yang sakit dengan mengatakan bismillah turbatu ardhina biriqati ba'dhina yusfa sakimuna bi'ni rabbina, dengan nama Allah tanah bumi kami dengan liur sebagian kami disembuhkan orang yang sakit di antara kami dengan izin kami. Nah, dalam hadis ini kata Imam Nawawi menjelaskan Rasulullah mengambil air liurnya dengan jari telunjuk. Kemudian beliau letakkan telunjuknya di tanah, kemudian sebagian tanah yang menempel pada jarinya tadi, kemudian beliau mengusapkannya pada lokasi luka atau daerah yang sakit, dan beliau mengucapkan doa tadi dalam keadaan mengusap. Nah, sering dipraktekkan mboten yang seperti ini? Nah, nanti begitu, itu bentuk ru'yah yang syar'i. Dengan cara tadi apa? Yang keempat tadi, mencampur sedikit tanah dengan air liur. Makanya peru'yah dari seorang muslim maka harus rajin sikat gigi kita. Nggih, itulah bentuknya di antara sunnah bersiwak, sikat gigi, sehingga sewaktu-waktu kita juga membantu saudara kita atau minimal meru'yah diri sendiri. Itu. Atau yang kelima, mengusapkan tangan ke tubuh. Berdasarkan riwayat dari Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi, beliau pernah mengeluh kepada Nabi tentang rasa sakit yang dia rasakan di tubuhnya semenjak dia masuk Islam. Kemudian Rasulullah menjelaskan kepada Utsman ini, kepada Utsman. Kemudian dha yadaka 'alal ladzi ta'allama min jasadik, letakkan tanganmu di tempat yang kau rasakan sakitmu. Kemudian katakan bismillah 3 kali. Nah, ini pernah dengar kita? Bismillah dibaca berapa kali? 3 kali. Misalkan kepalanya bismillah, bismillah, bismillah. Waqul, katakanlah 7 kali. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzubillah bi qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Dibaca 7 kali.
Ini disentuh. Ini juga biasa nih. Yang sering apalagi di sawah mungkin kecedhit napa nggih, pegel. Nah, itu sambil ngelus-elus mbangane ngeluh, yo ngalah boyok. Ndonga. Yo ngalah lorone jan mbokne. Nah, daripada begitu berdoa. Itu insya Allah kalau kita yakin tadi dan ini masru' insya Allah. Tapi kalau patah tulang atau memang ini ya harus diobati, diobatkan karena itu sesuai apa yang telah dijelaskan dalam syariat kita. Kemudian yang keenam, jenis keenam ru'yat yang disyariat caranya yang disyariatkan yaitu ru'yah dengan membaca. Lalu selain membaca didamokke, nah, dicoba jabu tadi, ditiupkan ke air. Setelah itu diminumkan kepada yang sakit atau juga boleh diusapkan pada tubuhnya yang sakit atau boleh mandi. Yang keenam nih meru'yah, membaca coba jabu tadi dengan ayat-ayat zikir, kemudian ditiupkan ke dalam air. Setelah itu bisa diminumkan atau diusapkan ke bagian tubuh yang sakit atau dibuat mandi. Berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat, lalu beliau disengat kolot jengking, kemudian beliau bersabda, la'nallahul aqrab, semoga Allah melaknat kolot jengking. Wala tada'u musalliyan wala ghairahu, kalau jengking tidak meninggalkan gangguannya kepada orang sedang sholat maupun yang lain. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam da'a bima'in, minta air, wa milhin, dan garam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap dengan air tersebut, kemudian membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Jadi jenengan diintup kalau jengking misalnya kayak Kanjeng Nabi, apa? Ambil air kemudian membaca apa? Qul ya al kafirun, al falaq dan an-nas. Dan dari riwayat dari Abu Ma'syar dari Aisyah, bahwasanya Aisyah menjelaskan tidak mengapa dibacakan di air, lalu air tersebut diguyurkan, yusabba alal marid, diguyurkan ke orang yang sakit, dipercikan kemudian boleh. Dan para ulama juga membolehkan minum dengan air yang telah dibacakan ru'yah, seperti pendapat Imam Ahmad maupun Ibnu Qayyim. Niko. Yang ketujuh, cara meru'yah yang syar'i, menuliskan sebagian ayat Al-Quran lalu menghapusnya dengan air, kemudian meminum air tersebut atau mandi dengan air tersebut. Ini dipegang kuat oleh Mujahid, Abu Qilabah, Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah, Imam Qayyim. Namun sebagian tidak menyukai, membenci, seperti Ibrahim An-Nakhai, Ibnu Sirin dan yang lain. Sampai-sampai mereka mengatakan ini termasuk bid'atun minasyaiton, bid'ah dari setan, karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk para sahabat. Ini. Nah, antum pinten ada berapa cara? 7. Nah, itu semuanya nanti dicoba. Bukan berarti jadi dukun ya, bukan ya. Ya, jadi mbah kaum. Dihafalkan ayat-ayatnya, terutama ayat-ayat ru'yah, kemudian ya semua ayat Al-Qur'an bisa dijadikan ru'yah. Ya, hafal Al-Fatihah ning yakin bisa dengan izin Allah. Niku, makanya dipelajari nggih. Kemudian zikir-zikir. Nek kepepet kemudian kadang niku nek anu nggih pakai bahasa yang jelas, nggo basa Jawa ya mboten napa-napa, ya Allah sembuhkan marekno kula. Bismillah, dengan kanthi sedaya asma ingkang panjenengan gadahi, dengan semua nama-nama yang engkau miliki, kan boleh. Itu boleh. Karena maknanya jelas. Nggih. Kecuali tadi sing coba jabu njaluk
pengestune sing njaga raga ana ing gunung. Nah, misalnya iku ora jelas ke apa maksudnya. Nggih. Itu. Jelas jaluke. Nggih. Nah, yang dibaca apa saja ayat-ayatnya? Ya banyak, semua Al-Quran bisa. Syifaun, Al-Quran adalah syifa, obat. Ya, bahwasanya Imam Al-Muqayyim menjelaskan annal Quran syifaun lima fi suduri. Al-Quran itu obat hati yang menghilangkan sesuatu yang dimasukkan oleh setan berupa bisikan-bisikan, syahwat dan keinginan-keinginan yang rusak. Juga Al-Quran adalah obat untuk segala sesuatu yang dimasukkan oleh setan ke dalam dada. Ini jadi bisa semua. Jadi semua ayat ini merupakan penyembuh. Jadi jangan meyakini kalau baca ayat kursi tok, kalau yang lain enggak boleh, itu juga keliru. Semua hanya maksudnya dengan para ulama kita menyebutkan ayat ruqyah yang diambil-ambil itu secara kandungannya itu lebih lagi untuk mempercepat sesuai dengan penjelasan para ulama kita. Di antaranya ayat kursi, Al-Fatihah, kemudian 3 qul tadi, Muawwidzatain, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ini semuanya karena dalilnya jelas. Kemudian caranya bagaimana? Ya caranya tadi, kalau kita mau meniupkan, maka ketika membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kemudian sambil ditiupkan ke tangannya, kemudian diusapkan misalnya ke wajah dan seterusnya begitu. Itu bisa. Kemudian yang kedua, ruqyatul mamnu'ah, ruqyah yang dilarang. Ya, ruqyah yang dilarang itu adalah allati yang ikhtalla fiha syartun au aksar min syuruti ruqyatil masyru'ah. Ruqyah yang ikhtalla, yang kosong atau hilang pada salah satu atau lebih min dari syuruti ru'yah, syarat-syarat ru'yah masyru'ah yang disyariatkan di atas. Jadi ru'yah mamnu'ah ini ru'yah yang menyelisihi salah satu syarat atau lebih dari syarat-syarat pada ru'yah yang disyariatkan. Ini. Jadi kalau melanggar syarat-syarat di atas, misalnya apa? Melanggar yang pertama, bahasanya bukan bahasa Arab, kemudian maknanya nggak jelas, nggak boleh. Kemudian tidak memakai firman Allah atau dengan nama-nama Allah, maka malah pakai nama-nama apa? Nama-nama jin, nama-nama hewan, ya jelas, nggih. Terus bergantung kepada sesuatu yang dia jadikan pengobatan. Nah, ini pasti cespleng. Ini jupuknya selama 40 hari nggak mandi, tidak ganti baju, tidak makan, tidak minum, hanya ngerowot misalnya. Meyakini pada sesuatu yang dijadikan pengobatan. Ini semuanya berarti apa? Terlarang. Kemudian ad-dalilu minas sunnah ala ruqa. Dalil dari sunnah tentang ru'yah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, inna ruqa wa tamaim wa tiwalah syirkun. Inna ruqa, sesungguhnya jampi-jampi yang dilarang, maksudnya inna ruqa maksudnya sesungguhnya jampi-jampi ya yang dilarang. Wa tamaim, tamimah atau tamimah ini jimat. Watiwalah, jimat untuk pelet, syirkun, adalah kesyirikan. Jadi tamimah jimat, tiwalah ini
pelet. Kemudian qauluhu alaihi salatu wasalam, sabda Rasulullah yang lain, ya, i'ridhu ala ruqakum, i'ridhu alayya ruqakum la ba'sa biruqa ma lam yakun fihi syirkun. I'ridhu, tunjukkan kepadaku, tunjukkan alayya kepadaku ruqakum, bacaan jubah jabumu, ru'yahmu, la ba'sa, tidak mengapa membaca ru'yah, malam yakun fi syirkun, selama tidak ada pada bacaan tersebut syirkun, unsur kesyirikan di dalamnya. Ini menunjukkan apa? Boleh, ya, boleh selama tidak ada unsur kesyirikan. Sudah adzan, nanti insyaallah kita lanjutkan ke pembahasan tentang jimat nggih, tamaim. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita jeda adzan dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Kita lanjutkan tentang tamimah.
tentang jimat. Kalau ru'yah tadi terkait jupa jabu ataupun ajimat juga bisa. Jadi ada ajimat, ada jimat. Kalau tamimah atau tamim ini jimat, siji di rumat. Di sini ta'rifuha, definisinya logotan secara bahasa. Secara bahasa. Jam'u tamimah, bentuk plural dari tamimah. Secara istilah yaitu ma yu'allaqu bi a'naqi sibyani wa ghairihim li daf'il aini. Secara istilah tamimah ini adalah ma yu'allaqu, sesuatu yu'allaqu yang digantungkan bi a'naq, leher, asibyan, anak-anak kecil. Jadi sesuatu yang digantungkan atau dikalungkan pada atau di leher anak-anak kecil, wa ghairihim, atau digantungkan selainnya, dalam rangka apa? Lidaf'i ain, untuk menolak, daf'i menolak, mencegah al-ain. Ain itu Jawanya sawan, mungkin sawan nggih, gangguan yang bisa mengakibatkan sakit atau bahkan menderita atau bahkan meninggal karena akibat mata oleh orang-orang yang hasad. Itu namanya ain. Jadi tamimah atau jimat ini sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak kecil atau selain mereka, bisa digantungkan, bisa ditempel, bisa dipendem, ya, bisa dimasukkan dalam rangka untuk mencegah penyakit secara umum ataupun secara khusus ain. Aksamuha, pembagian dari tamimah atau jimat. Kismani, ada dua. Yang pertama tamaim minal Quran, jimat yang berasal dari Al-Quran. Wal ad'iyah an-nabawiyah. Wal ad'iyah ini doa-doa, an-nabawiyah, doa-doa dari Nabi. Jadi yang pertama adalah tamimah yang diambil dari Al-Quran dan juga doa-doa Nabi. Was-sahihu, dan menurut pendapat yang kuat, maksudnya begitu. Was-sahihu, menurut pendapat yang kuat, fiha, di dalam tamimah atau jimat yang berasal dari Al-Quran ini, al-man'u, hukumnya juga tetap dilarang, liwujuhi salasah, karena tiga alasan. Yang pertama, umumun nahyi, larangan secara umum. Umum artinya umum, nahyi larangan, anitamaim, dari jimat. Wala yujadu, dan tidak didapatkan mukhassasun lil umum, tidak didapatkan perkara yang mengkhususkan dari keumuman larangan. Di larangan terkait jimat ini umum, baik dari Al-Quran maupun selainnya. Ini. Yang kedua, saddu adz-dzari'ati, menutup celah atau menutup jalan. Fa innaha, karena sesungguhnya pada jimat yang menggunakan Al-Quran ini, ya, tafdhi ila ta'liq ma laisa mubahan,
yaitu menutup celah atau jalan karena ya sesungguhnya kita menggantungkan sesuatu meskipun dari Al-Quran ini apa? Bisa membawa sikap akan taklik. Taklik ini menggantungkan sesuatu malaisa mubahan, sesuatu yang tidak boleh, yang tidak halal. Jadi celah akhirnya menggantungkan yang lain. Jadi sarana untuk menggantungkan selain Al-Quran. Kemudian yang ketiga, annaha. Jadi menggantungkan jimat dengan Al-Quran ini satakunu urdotan limtihan. Yang ketiga ini mengakibatkan apa? Ayat-ayat Al-Quran maupun doa-doa ini menjadi lil imtihan, terhinakan. Indama yadkhulu, ketika akan masuk, man alaqaha, orang yang menggantungkan jimat dengan Al-Quran atau ayat-ayat tadi, al-khola, misalnya ke kamar mana? Kamar mandi, liqadha'i hajatihi, untuk menunaikan hajatnya. Ini sehingga akan menghinakan, merendahkan ayat-ayat Allah. Ini kemudian ya, dari penjelasan ini, jimat dari Al-Quran dan doa-doa Nabi, meskipun banyak pendapat para ulama kita nggih terkait masalah ini, tapi di sini disampaikan yang benar menurut pendapat yang lebih kuat, tetap dilarang karena 3 alasan. Larangan ini umum. Yang kedua, menjadi apa? Untuk menutup celah dari menggantungkan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Dan yang ketiga, bisa menjadi sarana untuk menghinakan ayat-ayat Allah, sehingga akhirnya nanti bukan untuk dibaca, ditadaburi, jadi digunakan untuk apa? Digantung di mana-mana. Padahal tadi Imam Qayyim menjelaskan Al-Quran itu diturunkan untuk menyembuhkan penyakit yang ada di dada, sehingga salah satu itu dengan cara dibaca, ya, dibaca, dihafalkan, dipahami. Kemudian yang kedua, tama'im min ghairil Quran, jimat dari selain Al-Quran, wal ad'iyatin nabawiyah, dan jimat selain dari doa-doa Nabi. Kallati takunu min asma'il jin wa syayatin, seperti misalnya yang jimat ini diambil dari asma'il jin, nama-nama jin, wa syayatin, maupun nama-nama setan. Itu ada salah satunya yang kita ceritakan tadi, terkait ada raja-raja di situ, ada kaligrafi, ada itu. Kalau kita teliti itu ada nama jinnya, ifritnya, iblisnya. Wa yakunu fiha tulasim, ya, ghair mafhumatin, nama-nama jin atau setan, atau ada terdapat tulasim, mantra-mantra yang ghairu mafhumah, yang tidak dipahami. Fahadhi, maka ini semuanya muharramatun qat'an, ini jelas haram. Wahiyya minasyirki, dan itu termasuk kesyirikan. Kenapa? Li'anna fiha ta'alluqan bi ghairillah, karena sesungguhnya di dalamnya ada unsur ketergantungan kepada selain Allah. Apalagi jelas di sini ada minta kepada jin. Padahal tadi ru'yah yang syar'i kita minta juga dengan nama-nama Allah. Kalau nama-nama jin, nama-nama penghuni, penjaga,
yang kita yakini bisa. Nah, ini jelas ya, ada unsur ketergantungan kepada selain Allah. Maka al-khulasatu, kesimpulannya, anna tamaima, bahwasanya jimat-jimat kullaha, semuanya, baik dari Al-Quran maupun yang lain, selain di ru'yah tadi ya, bacakan untuk ru'yah ya, sawa'un kanat minal Quran aw min ghairihi, baik dari Quran maupun selainnya, wa in kana min ghairihi, dan jika selain dari Al-Quran, fahiya muharramatun wa syirkun, maka hukumnya haram dan syirik. Dalilnya sabda Rasulullah SAW, inna ruqa wa tamaim wa tiwalata syirkun, sesungguhnya ru'yah yang dilarang, wa tamaim dan jimat-jimat, ini umum, wa tiwalah dan pelet untuk menggait pasangan, ini adalah kesyirikan. Maka dari sini pentingnya ya memahami agama kita, ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akan menyelamatkan kita, terutama di zaman fitnah seperti ini, sebagaimana dikisahkan dalam riwayat Imam Ahmad maupun Abu Dawud yang lainnya dari istri Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Zainab pernah menuturkan, Zainab istri Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ada wanita tua yang datang ke rumah kami untuk mengobati penyakit humrah. Humrah itu penyakit merah, yaitu wabah. Yang wabah ini akan menyebabkan demam, sehingga warna kulit tubuh menjadi warnanya apa? Merah. Nah, kemudian kami, istrinya Ibnu Mas'ud menjelaskan, kami memiliki tempat tidur yang tinggi kakinya. Kemudian Ibnu Mas'ud kalau masuk ke rumah maka beliau berdehem dan mengeraskan suaranya. Lah suatu hari dia datang, ketika wanita tua tadi mendengar suaranya, maka dia pun kemudian memakai hijab langsung. Kemudian Ibnu Mas'ud datang dan duduk di sampingku, kemudian dia memegangku dan dia merasakan ada benang. Ini apa? Ya, ini apa? Maka istrinya mengatakan, ini ru'yah untuk mencegah penyakit humrah, penyakit merah tadi. Kemudian Ibnu Mas'ud pun menariknya benang tadi dan diputuskan, kemudian dibuang. Kemudian dia mengatakan bahwasanya keluarga, ya, laqad asbaha alu Abdillah aghniya anisyirki, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ruqa wa tamaim wa tiwalata syirkun. Kemudian dia mengatakan keluarga Ibnu Mas'ud tidak butuh kesyirikan. Padahal yang dia singkirkan tadi apa? Benang untuk mengusir penyakit tadi. Kemudian dia mengatakan enggak butuh kesyirikan. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ru'yah, jimat, pelet ini adalah kesyirikan. Dan dalam kisah yang lain disebutkan dari Isa bin Abdurrahman, dia menuturkan, kami dulu pernah menemui Abdullah bin Ukaim dalam keadaan dia sakit. Kemudian kami jenguk beliau. Kemudian dikatakan kepada beliau, Abdullah bin Ukaim dalam keadaan sakit, kemudian dijenguk. Nah yang jenguk ini kemudian ngomong, lah mbok ya coba Kang, mungkin begitu nek kita ya, Kang, kowe gantungkanlah sesuatu ben mari. Gantungkan apa? Menggantungkan sesuatu lah. Maka Abdullah bin Ukaim menjelaskan, lau ta'allaqtu syai'an faqala ata'alluqa syai'an. Kemudian dia menjawab, aku menggantungkan sesuatu, ya, kematian lebih dekat daripada itu. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu maka dia akan disandarkan kepadanya.
Perhatikan, Abdullah bin Ukaim dalam keadaan sakit, kemudian yang jenguk ngasih obat alternatif. Maka hati-hati, nggih, kita kalau menjenguk maka ngapalke doa. Jangan cari info-info yang nggak benar, dibisik-bisik, "Wih, bawakan bawang, bawakan benang, cari tanah itu, sawah sana itu, tempelkan di jidatnya," atau yang lain. Abdullah bin Ukaim dalam keadaan sakit memegang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rahasia, faedah mengenal sunnah Nabi. Sehingga apa? Dengan mengenal sunnah Nabi, mengenal agama ini dengan benar, akan menyelamatkan seseorang dalam keadaan gawat darurat, dalam keadaan kondisi genting, bahkan mungkin hampir mungkin sekarat bisa jadi. Karena beriman, memegang sunnah, Allah selamatkan. Ditawari pengobatan cara yang tidak syar'i, langsung ditangkis. Kalau misalkan Abdullah bin Ukaim tidak mengenal sunnah Nabi, mungkin bisa jadi dia akan memakai. Oh iya, karena kalau orang sakit itu pasrah biasanya. Dinasihati yang jenguk, nggih ya, manut, meneng aja. Dikasih manut, maaf manut, kasih ini manut, enggak. Tapi karena sahabat ini mengenal sunnah, maka meskipun dalam keadaan genting bisa menegakkan apa? Syiar-syiar sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan kan akan menyelamatkan dari neraka. Karena apa? Secara umum ketika orang sakit itu terkadang kondisi badannya lemah, dan terkadang juga kondisi imannya ini juga apa? Terkadang juga lemah, sehingga mau melakukan apa saja. Yang penting apa? Penyakitnya sembuh, wis manut nggih. Pokoknya golek cara wae. Apalagi ibu-ibu bisa wis gubyuh. Mumet, anaknya nangis, nguru-nguru lara, bingung, bapaknya ora eneng. Terkadang akhirnya apa? Kadang itu akal kita nggak sampai, sehingga ada yang tidak berilmu memberikan jalan alternatif yang singkat tanpa dipikir panjang. Akhirnya apa yang terjadi? Ya itu. Dan inilah termasuk bentuk kasih sayang Rasulullah dan para sahabatnya membangun rumah tangga romantisme di saat-saat yang genting. Zainab tadi masuk ke rumah apa? Minta diobati. Abdullah bin Mas'ud keluar, mungkin bekerja dan seterusnya, kemudian masuk sambil memeriksa istrinya. Nah, itulah suami yang baik. Habis dari kerja ketika masuk ya sidak istrinya. Maksudnya sidak itu ya dilihat, gimana mbok nih, sehat kan, duduk sebentar gitu ya, piye mbok nih, bagaimana hari ini, gimana, jangan tanya duitnya ya, piye kerjaan, bagaimana keadaanmu, anak-anakmu, badanmu bagaimana, kamu tertekan tidak, le blonjo kepiye, kurang tidak. Nah itu seneng itu, ya ayo kayak blonjo begitu. Ndak, tadi sampai hal yang genting sehingga dipastikan betul kan. Biasanya namanya suami istri itu kan hafal, dia pastikan sampai disentuh tadi, ini apa ini. Kebiasaannya berarti Abdullah bin Mas'ud seperti itu. Nah kita kebiasaannya apa? Itulah, istrinya juga perlu dihargai. Dia butuh ketika menanti suaminya pulang dari kerja itu minta disapa dan seterusnya, sehingga hilanglah kepenatan yang selama ini dia rasakan di dalam rumah, di dalam menjaga harta kita. Ini di saat yang genting, keromantisan juga ditunjukkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Demikian yang bisa kita sampaikan. Insyaallah nanti kita lanjutkan pembahasan tabaruk ya, mengalap berkah, kemudian tawasul dan kaidah yang penting terkait mengambil sebab. Itu yang bisa kita sampaikan. Naktafi bihadzal qadar bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.